Saudara, beberapa waktu yang lalu Gubernur Aceh telah melaunching secara resmi pengoperasian KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Lalu pertanyaannya adalah, akankah kehadiran KMP Aceh Hebat ini mampu membebaskan daerah-daerah yang selama ini dianggap sangat terisolir? Dan yang kedua, akankah kehadiran KMP Aceh Hebat ini juga akan mendongkrak atau mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara khusus dan juga Aceh secara umum? Pak Junaidi, apa yang menjadi pertimbangan atau gagasan awal sehingga pemerintah Aceh waktu itu berpikir bahwa KMP Aceh Hebat ini memang diperlukan? Di Sub Aceh di awal RPJM ini sudah mempersiapkan rencana induk dari masing-masing pelabuhan kita, pelabuhan penyeberangan yang ada di Aceh. Jadi semua pelabuhan penyeberangan ini dalam rencana induknya itu yang ada beberapa isi lah dari rencana induk tersebut. Salah satunya adalah pertumbuhan penumpang. Nah, jadi tren pertumbuhan penumpang dari masing-masing pelabuhan ini tentu berakibat kepada bagaimana mempersiapkan sarananya, kapal. Untuk pemerintah Aceh sudah berupaya juga dan bantuan dari Kementerian Perhubungan seperti untuk pengembangan tol laut di Aceh ini ada kapal tol laut Sabuk Nusantara 110, Sabuk Nusantara 045 yang beroperasi di wilayah barat selatan ke Simelu dan ke Pulau Banyak juga. Selama ini jika cuaca buruk, jika terjadi puncak dari penumpang dan barang, itu seringkali menyebabkan antrian di pelabuhan-pelabuhan kita. Jadi ini akan berpengaruh sekali terhadap ekonomi masyarakat. Nanti kebutuhan pokok di kepulauan, kemudian ada pengusaha kita yang merugi karena itu. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang menyebabkan gagasan terhadap KMP Aceh Hebat ini kita mulai, dan tentu dengan persetujuan dari DPR Aceh pada saat itu. Akan tetapi tentu ada hal lain, penambahan armada ini adalah untuk pengembangan wilayah, bahwa nanti yang diharapkan adalah kepastian transportasi ini juga akan membangkitkan pariwisata misalnya, bahwa jaminan perjalanan, jaminan akan tersedianya transportasi ini sangat berpengaruh terhadap pariwisata. DPR Aceh seperti apa pandangannya Pak Abdurrahman? Apakah kebijakan pemerintah ini memang sudah tepat? Kami juga selaku anggota DPR Aceh juga menerima masukan-masukan dari daerah-daerah. Nah, terutama dari Sabang, dia pernah melakukan rapat kerja dengan kami DPR Aceh dengan Komisi 4. Nah, mereka juga meminta supaya ada penambahan kapal untuk Sabang, terutama di saat-saat hari libur, kemudian hari-hari besar, tahun baru, itu mereka selalu kewalahan transportasi. Dan malah banyak masyarakat Sabang yang nggak bisa diangkut ke Sabang. Begitu juga dengan daerah Simelu. Simelu juga masyarakat mengeluh, bagusnya ada kapal lain satu yang bisa membantu sehingga mempercepat transportasi barang dan orang. Apalagi ini karena agak jauh, ya tidak bisa ini dengan ada kapal, bertambah kapal, tentu barang dan orang dan barang itu akan cepat terangkut ke Pulau Simelu dan ke Sabang. Jadi hal-hal masukan-masukan seperti inilah yang kami terima dari masyarakat di dua daerah itu. Nah, lantas pada pembahasan anggaran 2019 itu, Dinas Perhubungan mengajukan bahwa ada pembuatan kapal untuk dua daerah, yaitu Sabang dan Simelu, dan Sabang dan Simelu. Nah, kami Komisi 4 ya tidak keberatan. Malah pada waktu itu Pak Kadis juga secara agak sungkan-sungkan, agak berat untuk menyampaikan Pak Kadis waktu itu. Nah, sebenarnya katanya untuk Pulau Banyak 31 kapal. Karena selama ini Pulau Banyak itu lebih banyak berhubungan dengan Sibolga, bukan dengan Aceh Singkil. Tentu pertumbuhan akan terjadi di Sibolga. Nah, kalau ada kapal satu yang bisa mengangkut dari Singkil ke Pulau Banyak, nah terjadi kontak dagang antara Pulau Banyak dengan
Sebul Salam dengan Singkil. Nah, terjadilah pertumbuhan di Singkil dan di Pulau Banyak dalam konteks ekonomi. Nah, lantas itu menjadi satu keputusan Komisi 4 bahwa itu kapal untuk Pulau Banyak juga kita akan tampung untuk dibuat. Nah, ada kendalanya. Karena Pulau Banyak itu belum ada desainnya. Sedangkan yang 2 sudah ada desainnya Pak Kadis ya. Sudah ada desain Aceh Hebat 1 dan 2 itu sudah ada desain. Sedangkan yang 3 ini nggak ada desain karena dia muncul di dalam pembahasan anggaran dengan di Komisi 4. Tapi Pak Kadis sudah menerima masukan itu. Nah, sehingga jadilah 3 kapal. 3 kapal itu yang 3 ini desain ambil dari Kementerian Perhubungan. Nah, saat ini ASDP sebagai pihak yang secara secara operasional bertanggung jawab di lapangan seperti itu. Rute-rute apa saja yang saat ini sudah disiapkan atau telah dibuat dengan KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 ini, Pak Samsudin? Oke, baik, terima kasih. PT SDP Indonesia Peri Persero Cabang Aceh, saat ini kita mengoperasikan 3 kapal di lintas Ulele Balohan, KMP Tanjung Burang, KMP BRR, dan terbaru KMP Aceh Hebat 2. Sedangkan di lintasan penugasan kami melayani Ulele Lamteng, Ulele Serapung, PP setiap hari di hari-hari yang berbeda di 2 tempat itu. Khusus KMP Aceh Hebat 2 dari semenjak beroperasi di akhir bulan Januari, 30 Januari kalau saya tidak salah. Ini kapal yang bagus, kapal yang cukup handal, speednya juga lumayan tinggi, waktu tempuhnya jadi terpangkas. Dari rata-rata kita 1,5 jam dengan manuver, sandar segala bisa 1,40, kita bisa tempuh dalam waktu 1 jam 20 menit karena top speed kita untuk operasional bisa kita pakai sampai 13 knot. Jadi memang cukup bagus dan sekarang sudah menjadi kapal pilihan untuk tujuan pariwisata baik dari Sabang maupun dari Ulelenya. Dan animo masyarakat alhamdulillah cukup tinggi untuk untuk menggunakan jasa transportasi KMP Aceh Hebat 2. Dan ini kapalnya bagus, sesuatu yang baru ke depan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan. Kami selaku operator kita berusaha maksimal untuk merawat kapal ini, menjaga kapal ini agar keinginan pemerintah Aceh bahwa kapal ini bisa menjadi trigger dalam pembangunan di Aceh bisa terlaksana. Oke, artinya dari pengamatan ASDP sendiri bahwa standar kapal KMP Aceh Hebat itu telah sesuai. Dan katakanlah ASDP sebenarnya cukup terkesan dengan spek yang ada di kapal-kapal itu. Bagaimana Pak Samsudin? Kapal Aceh Hebat 2 dari sisi navigasi ya cukup handal, cukup bagus, sudah terbaru. Begitu juga dari alat-alat komunikasi dan perlengkapan yang ada di atas kapal itu sudah standarnya luar biasa, sudah standar baik dari sisi safety, keselamatan dan yang lain-lain. Dan itu kapal yang baru. Oke, kalau isinya seperti apa ya? Mungkin Pak Samsudin bisa menjelaskan apakah standarnya apa? Ada tempat tidur juga atau bagaimana? Ya, kalau untuk akomodasi kita ada ruang VIP 98 seat ruang VIP reclining seat, sementara di belakang ada ruang ekonomi. Jadi itu sudah cukup bagus. Sementara kapasitas angkut itu 26 unit kendaraan campuran, menyesuaikan dengan jumlah kendaraan di lapangan, fluktuatif dengan berapa kendaraan yang hadir dan tipe jenis kendaraannya. Jadi rata-rata kalau campuran 26, tapi kalau kendaraan kecil bisa di atas 30 karena di samping kendaraan kecil ada motor juga, ada roda 2, itu juga menyesuaikan kondisi di lapangan. Tapi beberapa waktu ini menjelang hari-hari libur karena keberadaan Aceh Hebat 2 ini cukup mendukung dan kami juga pada saat kondisi ramai, kita dengan adanya KMP Aceh Hebat 2 ini kita bisa tambah trip menyesuaikan dengan animo masyarakat. Jadi dalam momen-momen tertentu saya pastikan tidak lagi terjadi antrian di lapangan, kita bisa operasikan kapal ini sampai last trip, sampai penumpang bisa terurai kemacetan antrian di lapangan. Prof. Sofyan, apa yang Anda lihat bahwa sebenarnya keputusan pemerintah untuk mengadakan Aceh Hebat itu dari sudut pandang transportasi yang di Aceh khususnya, apakah ini sesuatu yang tepat dan sebenarnya yang ditunggu-tunggu sejak dulu sebenarnya? Bagaimana Prof. Sofyan? Kenapa tidak 20 tahun lalu gitu? Waktu itu mungkin saya masih simpan YouTube-nya itu dari itu kan. Artinya baguslah yang sekarang itu sudah ada gitu, daripada tidak ada sama sekali. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita belajar dari istilah klise di transportasi itu, ini adalah ship promote the trade. Tapi untuk satu wilayah itu sudah ship
follow the trade. Itu artinya seperti apa? Mungkin masyarakat nggak paham Jadi kali. begini, Pak Sofyan. ada daerah yang kalau swasta tidak mau ke situ karena tidak menguntungkan. Pulau Banyak misalnya, Iya. karena tidak menguntungkan. Semelu itu sudah 50-50. Penerbangan tidak lagi perintis, sudah follow kan, sudah swasta masuk. Tapi bagi masyarakat yang menengah ke bawah, naik pesawat itu kan sesuatu yang mahal. Maka dia butuhkan kapal seperti ini. Gitu. Artinya dari dukungan rakyat diwakili oleh beliau itu sudah. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Terutama barangkali bagi daerah-daerah yang belum berkembang. Itu Aceh Hebat 3 seperti cerita tadi. Bukan berarti kita menafikan Sabang yang sudah lebih maju. Karena di situ sudah follow the trade. Iya. Yang berbayar penuh juga ada gitu. Kalau yang promote ini kan bersubsidi namanya. Kalau istilah kami itu public service obligation. Ada subsidi pemerintah kan. Terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Begitu nanti dia sudah break even point, oke silakan swasta mau masuk silakan. Nah itu barangkali dari sisi keberadaan kapal ini. Oke, lalu apakah pemilihan sebenarnya sarana transportasi laut untuk wilayah Aceh itu sesuatu yang cukup ideal atau tidak? Karena kita kan mungkin ada sarana darat juga. Maksud saya, apakah pengambilan keputusan terhadap sarana laut itu juga sesuatu yang sebenarnya cukup tepat? Karena mengandalkan darat misalnya yang terlalu jarak, dan dengan ini juga akan menghemat. Jadi maksud saya, apakah cukup berimbang dengan pemilihan transportasi laut ini, Prof. Sofyan? Baik, kita kan ada 3 moda sebenarnya. Ya. Hanya moda laut itu yang mungkin tidak bisa darat ke situ. Kecuali dia sudah multimoda. Artinya seperti kata Pak Samsudin, truknya naik kapal, sudah multimoda. Ya. Tapi begitu misalnya jalan tidak mungkin dibuat ke sana. Mungkin, tapi biayanya mahal. Lebih mahal ya? Seperti Peneng ke daratan kan, berapa puluh kilometer. Tapi apakah sanggup? Nah makanya keberadaan kapal ini adalah untuk daerah-daerah remote yang terpisahkan oleh laut. Ini tuh, udara dengan laut cuma yang bisa ke situ. Yang direct gitu. Nah itu makanya saya katakan ini sudah hebat gitu. Ya. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Gitu. Nah, satu lagi barangkali ini karena saya baca berita bahwa investor Uni Emirat Arab katanya jadi. Iya. Nah, yang saya pertanyakan nanti di samping Aceh Hebat ini, sudah siapkah pemerintah Provinsi Aceh memfasilitasi itu? Uni Emirat Arab itu kalau sudah dia buka daerah wisata, penerbangan ada. Maldives itu Maldewa itu berapa resortnya Uni Emirat Arab itu? Penerbangan ada. Nah, kalau penerbangannya masih ke Medan, Medan ke Singkil baru naik Aceh Hebat 3. Terlalu ini ya. Ini barangkali pemikiran Bapak-bapak Dewan lah ini ya. Saya wakil rakyat, Pak. Betul. Iya. Benar-benar. Tapi ini perlu diantisipasi dari sekarang ya. Harusnya, bukan dari sekarang, Pak. Sebelumnya. Sebelumnya. Begitu dirancang Aceh Hebat ini, sudah ada antisipasi ke situ. Oke. Nah, Tapi setidaknya kehadiran Aceh Hebat ini langkah awal, Prof. itu Sofyan. sudah, makanya saya katakan sudah hebat ini. Cuma ke depan bagaimana? Itu kan tugas instansi vertikal dengan pengawasnya DPRA kan. Kami ini sebagai masyarakat dan pengamat menginginkan jangan sampai lepas itu ke daerah tetangga gitu. Kenapa tidak diakomodir gitu. Apakah memang dengan kondisi sekarang Aceh Hebat itu akan cukup mampu sebenarnya untuk melakukan akselerasi terhadap ekonomi masyarakat kita? Ataukah ada aspek lain dulu yang harus dibenah, baru berikutnya kehadiran Aceh Hebat ini memang benar-benar mampu berkontribusi dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat? Ya, kita kan bertahap. Artinya stage ya. Untuk sekarang dengan Aceh Hebat untuk wilayah isolir dengan laut. Barat Selatan. Ya? Barat Selatan. Ya. Kemudian ada lintas tengah misalnya itu untuk daerah daratan, menerobos daerah. Artinya Aceh Hebat ini adalah baru tahap awal ini, Pak. Kalau nanti Pulau Banyak maju ekonominya, Semelu maju, pariwisatanya maju, belum cukup Aceh Hebat 1, 2, 3, Pak. Harus ditambah lagi. Mungkin Pak 5, 6 akan muncul. Gitu. Oke, mungkin publik ingin tahu kalau rute-rutenya itu seperti apa, Pak Junaidi. Aceh Hebat 1 meliputi, tadi memang disebut Aceh Hebat 3 ada Singkil, Pulau Banyak. Apakah sampai di situ? Atau kalau Aceh Hebat 1 rutenya kemana saja? Tahun ini penetapan lintasan penyeberangan itu mulai tahun ini sudah ditetapkan
satu lintasan itu wajib ada kapal yang melayani. Jadi sebelumnya untuk ada satu kapal yang bisa melayani 2 lintasan. Tapi tahun ini kapalnya ditetapkan di dalam lintasan. Ini kelebihan tahun ini, kecuali keadaan darurat. Itu pasti ada pengecualian keadaan darurat. Keadaan darurat ini dalam mengelola sebuah lintasan itu nanti tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Apakah misalnya pada saat puncak Lebaran, Tahun Baru dan lain sebagainya, tentu akan ada penetapan lagi. Tetapi jika dalam kondisi regulernya itu sudah ditetapkan pada lintasan tersebut. Baik, menarik bahwa setidaknya ini masyarakat yang berada di beberapa daerah, Aceh Jaya, Sinabang, Semelu, Pulau Banyak, sekarang sangat terbantu dengan kehadiran KMP Aceh Hebat ini. Nah, Pak Abdurrahman, kalau kita kembali ke tadi mungkin sempat sudah saya singgung, kemungkinan sektor ekonomi seperti apa yang bakal terdongkrak dengan kehadiran KMP Aceh Hebat ini? Yang menarik Pulau Banyak sebenarnya. Pulau Banyak ini kan belum banyak yang dijamah oleh masyarakat. Walaupun namanya Pulau Banyak. Nah, Pulau Banyak, pulau cukup banyak, tapi masih sangat kurang orang mengunjungi Pulau Banyak. Sebetulnya yang disampaikan Pak Junedi tadi, alamnya sangat bagus. Harapan kita memang Pulau Banyak ini bisa tumbuh pariwisata yang handal. Jadi dengan area transportasi itu banyak yang wisata-wisata yang berkunjung ke Pulau Banyak. Dan sekarang di Cenabang udah mulai itu, udah banyak orang wisata-wisata asing yang berkunjung ke Sinabang. Nah, ini kita pinginnya kita juga di Pulau Banyak itu akan berkembang. Di sana ya bisa akan berkembang pariwisata, bisa perdagangan. Di Pulau Banyak kan kelapa cukup banyak, Pulau Banyak dan hal lain. Dan barang-barang ini dengan mudah bisa dimobilisasikan ke daerah yang lain. Nah, sehingga ini akan tumbuh berbagai komoditi-komoditi dagangan lain dan tumbuh usaha-usaha kecil UKM di Pulau Banyak yang ya seperti usaha souvenir dan sebagainya. Dengan adanya transportasi lancar ini, tentu wisatawan juga akan banyak yang datang ke sana, baik lokal maupun internasional. Tapi untuk Aceh Hebat, saya berbicara di Banda Aceh, Aceh Hebat, keberadaan Aceh Hebat ini tingkat perjalanan orang untuk menggunakan Aceh Hebat ini sudah jadi kapal pilihan. Artinya beberapa waktu ini orang, ya Pak, Aceh Hebat jam berapa, jam sekian. Mereka mau menunggu sekarang sudah. Nunggu kapal Aceh Hebat. Mereka sudah mau menunggu. Saya mau naik kapal Aceh Hebat. Jadi mereka sudah mulai lihat jadwal, terus sudah mulai banyak komen-komen yang menarik, banyak ulasan-ulasan yang menarik tentang ke Aceh Hebat. Jadi saya pikir keberadaan Aceh Hebat ya memang luar biasa. Dan untuk Sabang dan Banda Aceh khususnya, pergerakan itu sudah cukup dinamis. Jadi efeknya pasti ada multiplier efek yang ada di Sabang maupun di Banda Aceh, terutama untuk ekonomi, baik ekonomi pariwisata, perdagangan, dan ekonomi penunjang lainnya. Kami satu hari bisa 3 kali, tapi apabila ada lonjakan penumpang, kami akan tambahkan situasional. Kami bisa tambahkan 1 trip lagi, 1-2 trip lagi, sampai kondisi di lapangan itu sudah tidak ada stagnasi lagi. Jadi pada prinsipnya untuk transportasi itu sangat dinamis. Kita tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi jadwal, tetapi dibatasi oleh masyarakat yang ingin menggunakan. Jadi apabila masih ada kebutuhan masyarakat dan cukup banyak, kami pastikan kami layani. Karena itu bagian dari kita juga, di samping kita juga bisnis, tapi ada kebutuhan masyarakat yang harus kita layani. Sehari sekali berapa trip pelayaran Pak? Kita variatif aja. Kalau dalam hari-hari sepi, tidak ada lonjakan penumpang, tidak ada bangkitan kegiatan. Ada rencana belok ke Pulau Aceh tidak nih? Aceh Hebat. Karena di Pulau Aceh juga kita layani, tapi dengan kapal yang lebih kecil. Ya? Kami mudah-mudahan berharap di tahun-tahun berikutnya dari pemerintah daerah khususnya bisa membangun kapal untuk yang lebih baik lagi untuk kami operasikan di Pulau Aceh. Di Pulau Aceh. Konektivitas antar pulau, baik itu dari Aceh ke depannya, mungkin kita bisa pikirkan bersama bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap pengembangan Aceh. Ada Ulele, ada Serapung, ada Balohan. Bagaimana satu daerah ini menjadi konektivitas yang tidak terpisahkan. Kalau selama ini mungkin orang ke Balohan, ke Sabang, tapi mungkin dia akan kesulitan kalau dia ke Pulau Aceh. Mungkin insya Allah ke depan saya sepakat dengan pada ada pengembangan, ada satu kapal khusus yang kita desain untuk bisa masuk ke Pulau Aceh. Bisa menjadi kapal wisata yang menghubungkan Ulele, Serapung, Balohan, atau dari Balohan ke Serapung, Ulele. Tapi mungkin itu next. Ada harapan sebenarnya ketika Aceh Hebat ini dilaunchingkan untuk membangun sektor ekonomi kita. Tapi kalau tadi sudah saya singgung sekilas, challenges atau tantangan ke depan ini bakal seperti apa, Prof?
Baik, saya banyak mahasiswa saya termasuk ini sebelum sampai ke sana barangkali rute Calang Semelu itu sudah ada bimbingan saya akan mencari ability to pay, kemampuan dia membayar, dan willingness to pay, kemauan dia membayar. Nanti berapa? Pasti nanti Pak John dan teman-teman di perhubungan itu butuh yang mana yang menjadi tarif dasar. Kemudian tadi ada challenge itu sesuatu yang perlu kita pikirkan. Pertama barangkali kontinuitas ya, dari frekuensi pelayaran itu sekarang kan ditetapkan misalnya segini, masyarakat sudah tahu seperti kata Pak Samsudin tadi kan, masyarakat sudah menunggu-nunggu jadwal itu. Begitu pergerakan makin banyak, ini kan promote ini Mas ini. Kecuali Sabang yang sudah bisnis kan. Kalau Semelu dengan Pulau Aceh kan promote, artinya kita konsisten. Apakah 2 hari sekali misalnya atau seminggu 3 kali itu konsisten walaupun subsidi terus. Nanti ada masanya itu mereka sudah tahu, berarti mereka sudah melihat jadwal itu. Maka apa yang harus ditanam ini, apa yang harus ini supaya bisa dibawa untuk minggu depan. Itu tantangan. Tinggal seperti kata Pak Samsudin tadi, bagaimana mengenerate dan memberi pemahaman kepada masyarakat, baik masyarakat setempat maupun yang akan datang ke sana itu apa ke depan itu. Nah, itu barangkali kita pikirkan bersama-sama. Apa tantangan dan apa peluang ke depan. Pertama saya katakan kontinuitas. Kontinuitas itu challenge terbesar. Nah, yang kedua barangkali pemerintah Aceh sudah beli kapal. Barulah kapalnya. Saya tidak mau cerita yang lain. Kan heboh di masyarakat macam-macam. Itu barangkali masyarakat ya biasalah. Namanya masyarakat, ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, sekarang ASDP sebagai operator. ASDP itu kan punya rencana pemeliharaan periodiknya, rutinnya bagaimana. Nah, kan itu juga merupakan challenge itu. Ada nggak kapalnya karena baru biarkan aja misalnya. ASDP misalnya udah nggak secak-cak lah yang ada. Nah, itu kan bagian dari tantangan Pak. Masyarakat akan bilang, tahun depan sudah mulai kalau di Papua sana Pak pesawat pun kena air sirih. Karena mereka sirih anunya. Nah, jadi yang itu kita jaga kan kontinuitasnya, kebersihan segala macam. Nah dengan begitu masyarakat yang tadinya kalau seminggu sekali keluar dari pulau nanti akan berencana 2 kali. Timbullah yang disebut bangkitan dan tarikan perjalanan. Bangkitan dari sana keluar, orang tertarik ke sana. Maka yang tadi frekuensi misalnya kalau ke Sabang sekali sehari bisa bertambah menjadi 2 kali. Karena demand sudah naik. Kan demand sudah naik, supply harus ditambah kan? Harus tambah. Demand orang berpegang banyak, maka frekuensi kapal ditambah. Nah itu. Yang ketiga saya setuju dengan Pak Samsudin. Bahwa bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama UMKM lah ya. Karena UMKM ini yang perlu kan. Bagaimana peluang ke depan supaya masyarakat siap. Jangan hanya menjadi penonton. Nah, yang ini karena promosinya dari Uni Emirat Arab, itu berarti orang Eropa. Karena transit di Uni Emirat Arab. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Saya salut bahwa sudah dirancang. Sekarang kan masih airstrip Pak ya. Belum bandar ya kan? Airstrip. Nah, kalau ditingkatkan, artinya pesawat kecil sudah ke sana. Nah, orang-orang turis yang menengah ke atas, dia bukan naik kapal gembel kan? Betul. Paling ke pulau banyaknya dia baru naik itu kan? Dia tidak mau naik bus dari Medan atau dari Banda Aceh 12 jam kan? Nah ini barangkali itu termasuk challenge Pak. Maka saya katakan tadi, kita selaku orang Aceh, rakyat Aceh yang tinggal di Aceh harus siap menghadapi apa yang akan ditimbulkan oleh Aceh Hebat ini. Apakah pemerintah Aceh sendiri melalui Dinas Perhubungan dan yang lain sudah terpetakan tidak challenge-challenge yang tadi mungkin disampaikan oleh Prof. Sofyan? Singkat saja Pak. Khususnya mungkin kontinuitas yang berhenti di tengah jalan, barangkali begitulah kurang lebih. Iya, kalau memang kita dari sisi perencanaan transportasinya kita sudah memiliki perencanaannya ya. Perencanaan itu ada tataran transportasi wilayah kita yang secara dalam jangka waktu tertentu itu mau ngapain. Dan untuk sisa RPCM ini pun kita keinginannya banyak sekali tadi Pak Sofyan juga, kita bagaimana mengambil keinginan-keinginan yang ada di masyarakat dan kebutuhan ya. Akan tetapi ada kemampuan
yang harus kita pertimbangkan, sehingga di dalam RPJM Aceh 2017-2022 yang sisanya tinggal 1 tahun lagi, mungkin kita tahun depan udah fokus lagi ada mobil listrik dan yang lain. Jadi tidak mungkin ke kapal lagi gitu. Mungkin ini bisa menjadi masukan bahwa RPJM yang akan datang begitu banyak masalah yang perlu kita diskusikan lagi. Oke, baik. Nah, tentu dengan kampus, dengan Jangan khawatir bukan Pak dengan Sofia pengamat, akan dipanggil. dengan kampus ya. Oke, Pak Abdurrahman, singkat saja. Pak Abdurrahman sendiri cukup optimis bahwa launching Aceh Hebat itu menjadi simbolik bahwa insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan cepat gitu. Ya, dengan adanya kapal Aceh Hebat ini tentu kan akan banyak orang yang datang ke 30 ini. Dengan untuk menyambut kedatangan masyarakat kedatangan orang-orang yang ke Pulau ke-30 ini, masyarakat juga harus menyiapkan diri. Harus menyediakan kuliner yang baik, harus menyediakan souvenir dan sebagainya, jadi sesuai dengan permintaan masyarakat. Kalau permintaan pendatang. Kalau mereka datang tidak sesuatu yang menarik, tentu ya nggak balik lagi. Nah, ini harus menyiapkan diri juga masyarakat kita. Artinya kesan pertama memang harus menggoda, ya. Baru berikutnya terserah.